Rusia dan Ukraina terus saling serang setiap hari, sementara prospek perundingan gencatan senjata tampak tipis. Moskow mengatakan infrastruktur energi negara itu telah diserang pada Rabu 29 Januari 2025 malam. Serangan dilakukan oleh sedikitnya 100 pesawat tanpa awak milik Ukraina. Sementara Kiev juga melaporkan serangan oleh Rusia. Serangan yang terus berlanjut itu disertai dengan sindiran dari presiden kedua negara yang menunjukkan kecilnya prospek pembicaraan damai. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 104 pesawat tak berawak terlibat dalam serangan di seluruh Rusia bagian barat. Banyak yang menargetkan fasilitas listrik dan minyak. Pejabat setempat mengklaim bahwa sistem pertahanan udara telah menghancurkan satu pesawat tak berawak yang mencoba menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah barat Smolensk. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk merupakan pembangkit listrik terbesar di barat laut Rusia. Fasilitas ini tetap beroperasi normal setelah serangan. Sementara itu, raksasa petrokimia Sibur melaporkan kebakaran di kilang minyaknya di wilayah Nizhny Novgorod, sekitar 800 km dari perbatasan Ukraina. Video menunjukkan api berkobar besar di fasilitas tersebut. Kilang ini memproses 15 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Ini menjadikannya sebagai salah satu kilang terbesar keempat di Rusia dalam hal produksi. Para blogger Rusia menanggapi serangan ini dengan marah. Mereka menyebut Ukraina baru-baru ini telah menyerang sekitar 30 kilang minyak besar Rusia. Kampanye serangan besar-besaran Ukraina yang menargetkan fasilitas minyak Rusia telah berlangsung selama sekitar 2 tahun. Tetapi serangan bulan ini menandai peningkatan yang signifikan. Serangan terhadap beberapa kilang lainnya bulan ini diperkirakan telah menekan produksi minyak bumi Rusia lebih dari 1/10. Sejumlah blogger militer Rusia juga kecewa karena sebelumnya mereka memperkirakan Rusia akan meningkatkan serangan ke Ukraina untuk menekan Donald Trump. Yang terjadi justru sebaliknya, Ukraina yang banyak melakukan serangan jarak jauh. Pertahanan udara Rusia dilaporkan menghancurkan pesawat nirawak di 9 wilayah, termasuk 11 di atas Smolensk yang terletak di perbatasan dengan Belarusia. Hampir setengah serangan terjadi di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina telah menduduki beberapa desa selama berbulan-bulan setelah penyerbuan. Ukraina dan Rusia telah bertukar serangan pesawat tak berawak dan rudal hampir setiap hari. Infrastruktur energi menjadi target khusus di tengah musim dingin. Peringatan bahwa pertempuran tersebut dapat memicu bencana nuklir telah disuarakan sejak Rusia melancarkan invasinya ke negara tetangganya pada Februari 2022. Namun sebagian besar kekhawatiran terfokus pada PLTN Zaporizhzhia milik Ukraina, fasilitas yang berada di garis depan di bagian timur negara tersebut. Militer Ukraina mengatakan pada hari Rabu Rusia juga meluncurkan serangan pesawat tak berawaknya sendiri pada malam hari. Serangan mengakibatkan peringatan udara di beberapa wilayah. Sebuah pelabuhan di wilayah Odessa dilaporkan menjadi sasaran, sementara puing-puing dari pesawat tak berawak yang hancur jatuh di dekat stasiun metro di ibu kota Kiev. Serangan Rusia juga berlanjut hingga Kamis 30 Januari 2025. Sejumlah bangunan di Zaporizhzhia dan Dnipro rusak akibat serangan Rusia. Di tengah serangan udara yang terus berlanjut, kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat telah menghidupkan kembali retorika mengenai kemungkinan gencatan senjata. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa mengatakan negaranya dapat mengadakan perundingan damai dengan Ukraina, tetapi mengesampingkan kemungkinan berbicara langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Menurutnya, jika Zelensky ingin berpartisipasi dalam negosiasi, dia akan mengalokasikan orang untuk ambil bagian. Ini menyiratkan Putin tidak mau dianggap sejajar dengan Zelensky di depan Donald Trump. Putin tetap menyebut pemimpin Ukraina itu tidak sah karena masa jabatan kepresidenannya berakhir selama darurat militer. Zelensky menanggapi dengan mengatakan Putin menggagalkan upaya untuk menghentikan pertempuran. Dia menyebut Putin sekali lagi menegaskan bahwa dia takut pada negosiasi, takut pada pemimpin yang kuat dan melakukan segala kemungkinan untuk memperpanjang perang.
Kiev telah memperingatkan agar tidak dikecualikan dalam perundingan perdamaian antara Rusia dan Amerika, juga menuduh Putin ingin memanipulasi Trump. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.